Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, setelah di tubuh Nabi Ayub tidak ada lagi daging yang tersisa, hanya yang tinggal hati dan lisan saja. Lalu apa yang terjadi? Yuk kita lanjutkan kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, tatkala pada tubuh Nabi Ayub alaihissalam tidak ada lagi daging sepotong pun yang tinggal, ulat mulai saling memangsa sesamanya, sehingga yang tinggal hanya 2 ekor saja. 2 ekor itu kemudian berputar-putar ke seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam mencari secuil daging. Namun tidak ditemuinya juga selain hati dan lidah Nabi Ayub alaihissalam. Seekor dari 2 ulat itu datang kepada hati Nabi Ayub lalu menggigitnya. Sedang seekor lagi datang pada lidahnya lalu menggigitnya pula. Maka pada saat itulah barulah Nabi Ayub alaihissalam menyeru kepada Tuhannya. Kata Nabi Ayub alaihissalam, sesungguhnya aku telah ditimpa bahaya, yakni cobaan berat, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, tetapi ini bukanlah suatu pengaduan, sehingga dengan demikian belumlah Nabi Ayub keluar dari golongan orang-orang yang sabar. Dan oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Karena Nabi Ayub alaihissalam tidak gentar atas harta maupun anak-anaknya, tetapi terasa gentar karena khawatir terputus dari Tuhan. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi ketika lidahnya digigit oleh ulat, ketika hatinya digigit oleh ulat, seolah-olah Nabi Ayub berkata, "Wahai Tuhan, aku bersabar atas setiap cobaan darimu, selagi hatiku sibuk mencintai Engkau dan lidahku sibuk mencintai Engkau dan lidahku sibuk menyebut namamu. Dan apabila kedua anggota ini telah lenyap pula, maka benar-benar aku terputuslah aku darimu. Sedang aku tentu tak akan tahan terputus darimu. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Masya Allah. Jadi itulah yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, "Hai Ayub, lidah adalah kepunyaanku, hati dan ulat pun kepunyaanku, dan rasa sakit pun dariku pula. Kenapa gentar?" Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, Nabi Ayub alaihissalam tentu merasa gentar bila hati dan lidahnya termakan pula oleh ulat tersebut, karena dia sibuk memikirkan dan mengingat Allah Ta'ala. Kalau sampai termakan, maka ia tak akan dapat lagi sibuk memikirkan dan mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah menjatuhkan kedua ulat itu dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Seekor di antara jatuh ke dalam air, lalu menjadi seekor lintah yang bisa dijadikan obat untuk beberapa penyakit.
dan yang satunya lagi jatuh di darat lalu menjadi seekor lebah yang bisa mengeluarkan madu yang mengandung obat bagi manusia. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah alasannya kenapa pada waktu hati dan lisannya digigit oleh ulat itu Nabi Ayub menjerit karena khawatir beliau tidak bisa mengingat kembali kepada Allah, karena khawatir beliau terputus dari Allah, dan kalau lidahnya itu sampai digigit pula khawatir lidahnya tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata lintah itu asalnya dari ulat Nabi Ayub alaihissalam yang jatuh di air. Dan begitu pula lebah. Lebah itu juga ternyata asalnya dari ulat Nabi Ayub yang jatuh di daratan. Masya Allah. Dan kedua-duanya ini, baik lintah ataupun lebah, ternyata bisa dijadikan obat untuk penyakit. Lebah bisa mengeluarkan madu dan madunya tersebut buat obat segala penyakit. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Setelah dua ulat jatuh dari tubuh Nabi Ayub, yang satu jatuh di air berubah menjadi lintah, yang satu lagi jatuh di daratan berubah menjadi lebah. Lalu apakah Nabi Ayub sembuh dari sakitnya? Simak jawabannya di video berikutnya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.